Shalom ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita datang bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya untuk sepanjang minggu ini Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam setiap kegiatan yang kami boleh lakukan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami datang berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan beracara, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memimpin perjalanan mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami segera akan memulaikan ibadah kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya mau jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita, amin. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencaplah dan lihatlah sungguh betapa baiknya Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari dengan bersukacita kita naikkan pujian kita. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kasih setiamu. Kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari jemaat Tuhan saja yang nyanyikan. Syukur Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang memelihara Allah kami. yang mengasihiku, Terima kasih. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
selamanya, selamanya. Haleluya. Mari tetap berdiri, kita mau sembah Tuhan. Sebab kasih-Nya dalam kehidupan kita sungguh besar. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap kami ya Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, Kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian syukur bagi. Sebab Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kini kami datang mengucapkan syukur kami. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari dengan segenap hati, segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
sebab Kau layak menerima setiap pujian kami. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Sing, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Sing, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Mari dengan segenap hatimu katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Pena selanjutnya saya serahkan kepadamu. Oh Lord, our God. Haleluya, haleluya Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu bagi kami, bagi hidup kami. Keadaan di sekeliling kami boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, bahwa Engkau Tuhan selama-lamanya tetap Allah yang layak kami tinggikan. Eksistensi-Mu Tuhan sebagai Allah yang kudus, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Allah yang mengasihi kami, tidak akan pernah berubah sedikit pun. Tuhan, terima kasih. Kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi seperti apapun, Engkau tetap setia. Dan menjadi bagian bagi kami Tuhan, untuk kami juga tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau. Engkau Allah kami yang hidup, dan jiwa kami Tuhan dipuaskan oleh karena Engkau. Jiwa kami Tuhan dikenyangkan oleh karena Engkau. Roh kami dipuaskan oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah harta yang termahal bagi hidup kami. Dan kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Engkau berbicara ke dalam hati kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Dan Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Mari bersama-sama kita akan, silahkan mengambil tempat duduk yang enak.
Ya, bersama-sama kita akan lihat ya satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar ya terus-menerus di dalam kehidupan kita ya. Dan sore hari ini ya ini pengalaman pertama ya berbicara di mimbar gitu ya. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kalau kita melihat ya belum banyak gereja gitu ya yang melakukan ibadah offline gitu ya. Tetapi satu hal ya, bahwa gereja itu adalah diri kita sendiri. Gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus ya. Jadi dalam situasi apapun, dimanapun kita tetap dapat memuji Allah kita. Amin. Amin. Ya, sore hari ini kita akan membahas satu tema ya seperti yang diberikan kepada kita. Kita akan belajar satu tokoh yang namanya Dorcas. Udah pernah mendengar? Dorcas? Halo? Halo anak muda ya generasi milenial, yuk bersama-sama kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul kita akan lihat dulu, nanti kita akan aplikasikan ya. Kita lihat dulu Kisah Para Rasul 9 mulai ayat yang ke-36. Oke, saya akan membacakan ya, teman-teman bisa menyimak. Saya akan mendasari dulu siapa sesungguhnya Dorcas itu gitu ya. Oke, dari Kisah Para Rasul 9 ya, mulai ayat yang ke-36 ya, dikatakan ya, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus terus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Oke teman-teman, sore hari ini kalau kita sudah membaca ya sekilas ya dari kisah Dorcas ini tadi ya, memang di Alkitab hanya di perikop ini gitu ya yang berbicara tentang Dorcas atau tentang Tabita ya. Tetapi kita melihat ya kehidupan Tabita atau kehidupan Dorcas ini begitu luar biasa ya, menjadi dorongan bagi kita untuk kita juga berbuat seperti yang Dorcas lakukan ya. Kalau di sini dikatakan ya di Yope ya tadi ya. Dikatakan di Yope ada seorang murid. Ya, kalau dikatakan seorang murid ya, murid itu punya ciri khas gitu ya. Murid itu cirinya apa? Setia. Murid itu cirinya apa? Tekun. Murid itu cirinya apa? Rajin dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita melihat di sini Tabita atau Dorcas adalah murid Yesus. Dan kalau kita melihat kehidupan Dorcas ini, dikatakan di situ apa? Dia banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi kita melihat apa? Tiba-tiba dia meninggal. Dan kalau kita melihat ya, Allah membangkitkan dia melalui Petrus. Ya, kenapa Allah membangkitkan dia kira-kira? Jangan sepaneng nih. Kenapa Allah membangkitkan Dorcas ini melalui Petrus? Ya, kira-kira ada yang mau menjawab, kenapa nih kok sampai Allah itu membangkitkan Dorcas ya? Saya yakin dan percaya ya, jawabannya adalah karena Dorcas itu memiliki persekutuan secara pribadi yang begitu intim dengan Bapa. Nah, kalau kita melihat ya, ketika Dorcas ini meninggal ya, banyak janda-janda yang
yang datang, banyak janda-janda yang iba. Dan mereka menunjukkan, ini loh baju-baju yang dijahit, ini loh hasil dari pekerjaan selama Dorcas itu hidup. Jadi kita melihat, Dorcas adalah orang yang berani berkorban, Dorcas adalah orang yang tekun, Dorcas adalah orang yang setia di dalam perkara kecil. Menjahit itu bukan perkara yang mudah gitu ya. Nah, harus membeli kain, harus punya polanya, harus butuh waktu yang lama untuk mengerjakan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita melihat ya, apa yang Dorcas kerjakan itu menyisakan ya sesuatu yang membekas yang begitu baik dalam diri orang-orang yang mengenal dia. Dan kalau kita melihat akhir dari cerita ini ya, ketika dia dibangkitkan, maka tersiarlah ya kabar tentang Yesus. Artinya apa? Secara implisit ya, Allah itu memakai kehidupan Dorcas untuk apa? Untuk menjadi saksi. Allah itu memakai kehidupan Dorcas untuk kasih Allah bisa diceritakan, kasih Allah bisa dilihat banyak orang ya. Kalau kita melihat secara umum ya, kehidupan Dorcas begitu baik, kehidupan Dorcas begitu mulia, kehidupan Dorcas menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Dorcas. Tetapi teman-teman, sore hari ini saya akan mengambil satu tema yang lebih spesifik gitu ya, dari kehidupan Dorcas ini gitu ya. Kalau kita melihat udah ngerti ya, oh kehidupan Dorcas itu baik, kehidupan Dorcas memberkati banyak orang, kehidupan Dorcas membuat nama Tuhan dimuliakan ya. Sore hari ini saya mengambil satu tema gitu ya, bahwa Dorcas adalah seorang yang mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Oke? Yuk kita akan melihat dulu bagaimana Dorcas ini mengembangkan talentanya. Kita akan baca dulu firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama akan buka. Kita akan baca secara bergantian. Kita akan lihat dalam Matius 25 ya. Oke, sudah ketemu Matius 25. Matius 25 kita akan baca mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Yuk kita akan baca secara bergantian. Udah ketemu semua? Halo? Sudah ketemu? Iya, yuk kita akan baca. Saya membaca ayat yang 14 kemudian bergantian ya. Oke, perumpamaan tentang talenta ya. Dikatakan ya, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, 15. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, jadi teman-teman ya, kaum muda, kaum milenial ya, bagaimana Tabita ya. Tabita, kalau saya mengambil tema di sini ya, Tabita adalah seorang yang mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Kalau kita melihat ayat ini, di situ dikatakan, jadi ayat ini ada empat tokoh gitu ya. Ada si tuan yang mempercayakan talenta dan ada 3 orang yang dipercaya talenta ya. Ada yang dipercaya 5 talenta, ada yang dipercaya 2 talenta dan ada yang dipercaya 1 talenta. Ya, kita akan melihat dulu sesungguhnya talenta itu apa sih? Kita sering ngomong, oh talenta, di Alkitab juga mengatakan talenta. Ya, saya mau memberikan definisi di sini ya, bahwa talenta itu adalah segala karunia yang bisa kita pakai untuk melayani selama kita di dunia ini. Jadi kalau dikatakan ya, talenta itu adalah segala karunia yang bisa kita pakai untuk kita melayani selama kita di dunia ini. Ya, jadi kalau di sini tadi dikatakan ada yang menerima 5 talenta. Ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta. Artinya apa? Semua orang itu diberi talenta. Betul atau tidak? Semua orang diberi talenta, setuju? Jumlahnya sama atau tidak? Tidak ya, jumlahnya tidak sama. Tetapi semua orang diberi talenta. Kalian punya talenta enggak? Punya. Gaby punya berapa talenta? 2 talenta. Immanuel punya berapa talenta? Niko punya berapa talenta? Ya, ada yang lebih dari 1, ada yang banyak. Tetapi kita melihat ya, kalau Allah di sini mengatakan apa? Masing-masing diberi menurut kesanggupannya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat si Dorcas, dia punya banyak talenta. Dia bisa menjahit, dia bisa memperhatikan orang-orang, dia bisa memberikan waktunya, dia bisa memberikan energinya, mungkin juga memberikan doa-doanya, mungkin juga memberikan pemikirannya. Artinya apa? Kita melihat bahwa Dorcas adalah orang yang mengembangkan talenta. Talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Ya, jadi kalau dikatakan ya, masing-masing orang diberi menurut kesanggupannya. Kalau misalnya Gaby punya 3 talenta, kemudian saya punya 5 talenta. Kita perlu protes enggak kepada Tuhan? Perlu enggak? Mengapa enggak perlu? Mengapa kita enggak perlu protes? Kira-kira kenapa nih? Kok kita enggak perlu protes? Ya, kita melihat gitu ya. Kalau dikatakan di situ masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Artinya apa? Nanti kita akan belajar bahwa ketika kita dipercaya talenta, kita berhadapan dengan 3 hal. Pertama, kita berhadapan dengan waktu. Yang kedua, kita harus mempertanggungjawabkan talenta tersebut. Yang ketiga, kita akan menerima upahnya. Kalau kita sudah diberi talenta, kita bukan seenaknya gitu ya. Artinya apa? Ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita melihat. Kalau di sini dikatakan ya, segera, setelah, segera, sesudah. Artinya apa? Kita tidak bisa nanti-nanti. Kita tidak bisa bermalas-malasan. Kita tidak bisa nunggu, oh kalau aku mood ya aku kembangkan. Kalau enggak mood ya biarin aja. Kita enggak bisa seperti itu gitu ya. Dikatakan di sini yang 5 talenta ya, segera sesudah ya. Menerima 5 talenta, segera dia melakukannya. Yang menerima 2 talenta juga sama. Artinya apa? Kita tidak ada banyak waktu. Nah, di sini dikatakan apa? Waktu itu ada 3 ya. Waktu
waktu secara secara kronologis, waktu secara kairos, dan waktu secara kekekalan. Kalau Om Henok sering katakan ya, kalau kronologi, kronos ya pagi, siang, sore, Januari, Februari, Desember, 1, 2, 3. Tetapi kalau kita melihat di sini yang namanya kairos. Oke, ada yang tahu kairos? Ya, kairos itu waktu yang sangat signifikan, waktu yang sangat berkualitas, waktu yang sangat berharga, waktu yang spesial, waktu yang tidak akan pernah terulang. Waktu yang hanya sekali itu aja. Itu adalah momentum di dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita dipercaya 5 talenta, ya, sesuai dengan bacaan ini, segera kita melakukan. Artinya apa? Mengapa orang itu mau mengembangkan talenta? Saya mau nanya siapa nih ya? Mau nanya siapa ya? Nanya Mas siapa ya? Mas ini namanya siapa ya? Mengapa seseorang itu mau mengembangkan talenta? Mungkin kalau jawab ininya bisa dilepas ya supaya saya dengar gitu ya. Mengapa seseorang itu mau mengembangkan talenta? Mbak udah nggak usah dikembangkan, biarkan aja nanti juga berkembang sendiri. Apakah seperti itu? Atau mengapa kita mau mengembangkan talenta? Yang lurus dengan saya ini Mas siapa ya? Iya. Oke, mengapa kira-kira seseorang itu mau mengembangkan talenta? Ya. Biar talentanya tidak hilang. Ada lagi? Biar talentanya nggak hilang. Yang satu lagi nggak hilang kok dikembalikan lagi dalam wujud hanya satu juga gitu ya. Tapi mengapa seseorang itu atau mengapa Dorcas itu mau mengembangkan talentanya? Ayo ada yang bisa menjawab nih. Supaya talentanya nggak hilang. Oke. Mengapa? Ya Om Niko nih. Mengapa? Mengapa seseorang itu mau mengembangkan talentanya? Ayo Om Niko, mengapa seseorang mau mengembangkan talentanya? Untuk menyenangkan hati tuannya. Mengapa harus menyenangkan hati tuannya? Dirinya sendiri ketika mengembangkan talenta disenangkan enggak? Pastinya juga disenangkan gitu ya. Tetapi kalau kita melihat ya, mengapa seseorang itu mau mengembangkan talentanya? Ya karena dia sadar gitu ya, bahwa ketika kita mengembangkan talenta kita, itu adalah rencana Allah bagi hidup kita. Orang yang mengembangkan talenta, dia tahu persis gitu ya, bahwa Allah itu punya rencana di dalam hidupnya. Maka apa? Ada kerelaan, ada upaya, ada susah-susah, ada pengorbanan untuk seseorang itu mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke, kemudian kalau kita melihat ya, banyak orang memiliki talenta, tetapi ada juga yang dipercaya itu tidak mau mengembangkan talentanya. Ya kalau kita melihat ketiga contoh ya, yang 2 dipercaya 5 talenta menjadi 5 talenta, yang dipercaya 2 talenta menjadi beroleh laba 2 talenta. Tetapi yang satu ini apa? Yang satu ini malah menggali tanah, susah-susah amat gitu ya, sama-sama bekerja. Kalau dipercaya 5 talenta, kemudian dikembangkan, kan perlu usaha, perlu bekerja, perlu berdoa, perlu energi untuk mengembangkan talenta. Sementara yang satu ini menggali tanah itu juga butuh energi ya. Lah kenapa sih kita harus sama-sama mengeluarkan energi? Mendinglah kita mengeluarkan energi untuk sesuatu yang baik. Tadi Om Niko katakan, sesuatu yang menyenangkan Tuhan kita gitu ya. Susah-susah, apa sih yang ada dalam pikiran orang ini ya? Kalau kita melihat di akhirnya itu jelek sekali gitu ya. Tuhan itu jahat, Tuhan itu. Nah beda ya, beda dengan yang 5 talenta. Yang dipercaya 5 talenta. Atau mungkin karena aku hanya dipercaya 1 talenta kok. Ya, bagaimana kita melihat Dorcas gitu ya. Sekalipun Dorcas itu kemampuannya hanya menjahit. Nah, ada di sini yang bisa menjahit. Ya, mungkin sudah enggak zaman gitu ya. Sekarang ya jahit, ada jarum, mungkin udah tua, matanya udah enggak bisa ngelihat. Tetapi apa? Dia tetap tekun melakukan hal itu. Karena dia menyadari bahwa ini adalah talenta yang Tuhan percayakan. Yang itu Om Niko katakan menyenangkan Tuhannya. Dan ternyata apa? Memuliakan nama Tuhan. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Ketika Dorcas mati ya.
Banyak orang yang datang dan menunjukkan, ini loh baju-baju yang dia jahit, ini loh hasil karya yang dia lakukan, yang dia hasilkan selama dia masih hidup. Artinya apa? Orang melihat sesuatu yang positif, orang melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan Dorcas ya. Jadi bagaimana Dorcas ya, mungkin dikatakan Dorcas yang kecil ya, Dorcas yang sendiri, Dorcas yang seorang diri, tetapi dia mengembangkan talentanya. Oke, kalau kita melihat di sini ya, dikatakan ya, yang dipercaya 2 talenta pun melakukan hal yang sama gitu ya. Segera setelah menerima 2 talenta, dia juga tidak nunggu, oh kalau aku mood, kalau aku cocok, kalau aku hatiku lagi seneng, kalau aku sedang mau, kalau aku sedang bergairah, ya aku kembangkan. Tapi kalau tidak, ya tunggu dulu. Tidak juga seperti itu gitu ya. Tetapi kita melihat ya, bagaimana seseorang yang dipercaya 2 talenta ini juga mengembangkan, juga melakukan hal yang sama dan beroleh laba. Ya, yang kedua kita akan melihat ya, kalau tadi dikatakan yang pertama kita berhubungan dengan waktu yang namanya kairos itu tadi ya. Kairos itu tidak akan pernah terulang gitu ya. Karena apa? Waktu kita hidup di dunia ini berapa? Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Halo? Berapa waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita hidup di dunia ini? 100 tahun? Berapa? 70. Kalau kuat? 80. Ya, jadi kapan kita akan mulai mengembangkan talenta ini? Jadi apapun yang bisa kita kerjakan saat ini, do that. Apapun yang bisa kita kerjakan. Kan kita bisa melayani musik, kita bisa melayani apapun, kita bisa menyumbangkan pikiran kita bisa berdoa bagi orang-orang yang melayani di gereja, kita bisa memberikan dukungan dana kita bisa memberikan apapun yang ada dalam hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Mungkin mikir nanti kalau aku sudah lulus kuliah gitu ya, atau nanti kalau aku sudah cum laude, atau kalau sudah, kita nggak ngerti ya, tadi dikatakan siapa tadi ya. Kita tidak ngerti apa yang akan terjadi. Tapi bagian kita adalah apa? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, lakukanlah. Now, sekarang ini gitu ya. Tidak usah nunggu, ya tunggu dulu Tuhan, kalau aku udah punya pacar mungkin ya. Tunggu Tuhan kalau aku udah jadi orang sukses. Tunggu Tuhan, ya tidak ada alasan. Keteladanan sore hari ini ya, segera sesudah. Jadi apa? Do it quickly. Tanpa basa-basi gitu ya. Tapi apa? Sepenuh hati aku mau melakukan untuk menyenangkan Tuhanku, untuk menyenangkan Allahku. Ya, kairos. Kairos itu limited time. Kalau teman-teman pakai pulsa itu ya, limited gitu ya, atau unlimited gitu ya. Nah, jadi waktu kita hidup ini hanya 70 tahun. Kalau gua 80 tahun, itu kalau nggak sakit-sakitan gitu ya. Tapi selagi engkau masih muda, selagi engkau generasi milenial, do that. Lakukanlah itu. Apa yang bisa kita kerjakan? Karena Tuhan mempercayakan talenta itu kepada kita. Kalau waktunya sudah tidak terulang, gimana? Yang tinggal hanya menyesal. Yang tinggal hanya kenapa aku dulu tidak melakukan, kenapa gitu ya. Jadi sore hari ini kita bersyukur gitu ya, ketika Allah mengingatkan kita untuk kita melakukan, untuk kita mengembangkan, untuk kita menggali semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke ya, jadi kairos, limited sekali. Jadi kita berpikirnya gini, besok itu Tuhan datang. Besok itu Tuhan datang. Jadi aku harus prepare everything gitu ya. Besok itu Tuhan datang. Walaupun Tuhan besok belum datang, dalam pikiran kita, besok itu Tuhan datang. Jadi hidupku ini, beda kan? Hidupku ini harus Harus berjaga-jaga. Hidupku ini harus bersiap-siap. Talenta yang ada itu harus aku kembangkan. Jadi pikiran kita itu positif. Ya. Pikiran kita itu positif, berfokus kepada Tuhan, menyenangkan. Kata-katamu tepat sekali, menyenangkan Tuhannya, menyenangkan Allah kita. Jadi yang kita pikir bagaimana aku menyenangkan Tuhanku gitu ya. Kalau suami istri pasti gitu, bagaimana aku menyenangkan suamiku, bagaimana aku menyenangkan istriku gitu ya. Lah, bagaimana aku menyenangkan Allahku. Oke, jadi ingat, besok Tuhan Yesus mau datang sehingga aku prepare diriku sebaik mungkin. Prepare diriku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap saat. Oke, ya jadi kita ingat ya,
waktu kita itu terbatas. Waktu kita itu sangat-sangat limited. Jadi selagi kita ada waktu, use the time. Don't waste the time. Ya, kalau anak muda itu sukanya apa? Nge-game aja. Iya atau enggak? Tidak ya, kalau Gaby tidak gitu ya. Sukanya lihat apa kayak yang dilihat gitu loh. Bacalah firman Tuhan. Ya, di masa pandemi ini banyak orang mengalami pemulihan. Ya, siapa yang mengalami pemulihan selama masa pandemi? Halo. Siapa yang mengalami pemulihan selama pandemi? Apakah ketika pandemi tidak ada pemulihan? Oh, Allah tetap sama. Allah tetap bekerja sekalipun masa pandemi. Siapa yang pandemi ini mengalami banyak berkat? Nah, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang pandemi ini mengalami banyak berkat? Halo everybody. Ya, siapa yang mau angkat tangan enggak jadi, enggak saya suruh bersaksi kok. Nah, gitu loh. Menyenangkan Tuhan kita, memuliakan Allah kita. Siapa yang masa pandemi ini mengalami mukjizat? Maksud saya yang angkat tangan sendiri? Ayo, siapa yang mengalami mukjizat selama masa pandemi? Saya yakin dan percaya semua mengalami. Teman-teman mungkin malu mau sharing gitu ya. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Oke, yang kedua kita akan melihat ya. Satu, kairos. Waktu itu tidak terulang. Jadi bagaimana kita harus mengembangkan talenta kita. Yang kedua, kita akan melihat ya. Ayat yang ya, kalau dikatakan di sini ya, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Ya. Jadi kita nggak ngerti gitu ya. Kita nggak ngerti. Tadi kalau saya katakan besok Tuhan Yesus itu akan datang. Tapi di sini mengatakan lamanya berapa tidak tahu. Tetapi yang menjadi bagian kita, bagaimana kita tetap melakukan. Bukan berarti kalau ditungguin Tuhannya kita berbuat yang baik-baik. Kalau Tuhannya tidak ada, seenak kita sendiri. Tidak ya. Kalau di sini dikatakan lama, kita nggak ngerti Tuhanku itu akan pulang kapan gitu ya. Tetapi sebagai orang yang setia, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Oke, teman-teman perhatikan ya. Di situ dikatakan ya, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Artinya apa? Ya, tiba-tiba Tuhannya datang malam hari, kemudian kita dipanggil, ayo Gaby, ayo Niko, ayo Immanuel. Yang kemarin saya percayakan, yang beberapa tahun yang lalu saya percayakan, ayo ke sini, laporkan hasilnya. Sepertinya begitu ya. Dilaporkan hasilnya gitu ya. Artinya apa? Kita mempertanggungjawabkan. Mungkin kalau mempertanggungjawabkan ada bukunya, ada catatannya, ada kalau seorang akuntan ya, ada uang masuk, ada uang keluar. Ada pengeluaran, ada nota-nota, semuanya jelas, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di sini dikatakan dan mengadakan perhitungan. Wow, artinya apa? Kita itu harus apa? Mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Kalau saya dipercaya 5 talenta, saya harus mempertanggungjawabkan. Kalau saya diberi 2 talenta, saya juga harus mempertanggungjawabkan. Bahkan ketika dipercaya 1 talenta pun, saya harus mempertanggungjawabkan. Nah, yang kita melihat ya, tanggung jawab itu berat atau gampang? Tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Apapun yang kita perbuat, kita harus mempertanggungjawabkannya. Karena apa? Di kekekalan kita tetap harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita melihat ya, perumpamaan talenta ini berkaitan dengan kekekalan. Kalau tadi waktu ada kronos, ada kairos, ada kekekalan ya. Bagaimana kita ini bertanggung jawab ya untuk sesuatu yang bernilai kekal ya. Dikatakan di situ mengadakan perhitungan. Jadi tidak ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita itu tidak asal-asalan. Ya pokoknya kamu tak kasih terserah. Enggak. Allah apa? Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kesanggupan, Allah memperlengkapi kita dan apa? Sebagai hasil akhirnya ya kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ya, jadi teman-teman, satu hal yang luar biasa ya. Ketika orang yang dipercaya 5 talenta dan 2 talenta, bahkan juga yang 1 talenta. Ya, seperti apa? Ini loh, ada penghakiman. Seperti apa? Hari penghakiman. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya percayakan. Ya, jadi yang kedua, bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita pikirkan, atas apa yang kita ucapkan.
Jadi kalau di LPMI ya, karena saya di LPMI itu punya materi yang namanya head, yang namanya heart, kemudian yang namanya hand. Jadi ini harus apa? Harus sama. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita menjadi motivasi kita, dan apa yang kita lakukan. Yang dinamakan apa? Integritas. Harus sama lah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan. Jadi teman-teman, jangan berpikir, kalau aku berbuat seenakku sendiri, aku tidak harus mempertanggungjawabkan. Kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Oke, kalau kita melihat di sini. Oke, jadi yang ketiga kita akan melihat yang namanya upah. Oke, kita melihat di sini ya. Oke, apa yang dikatakan? Yang dikatakan tuannya ya. Tuannya berkata apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ya. Jadi yang pertama kita berkaitan dengan waktu, yang kedua kita berkaitan dengan pertanggungjawaban, yang ketiga berkaitan dengan upah ya. Yang 1 dan 2, waktu dan tanggung jawab itu adalah bagian kita. Kalau yang upah itu bagiannya Tuhan ya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita nggak usah ngitung-ngitung upahnya lah. Yang penting apa? Kita melakukan bagian kita. Bagianku itu apa? Ya itu yang harus kita lakukan. Upah itu ada dalam tangannya Tuhan gitu ya. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, tidaknya kalau kita tidak mendapat upah ya, Tuhan itu sudah memperhitungkan ya apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita melihat di sini ya, dikatakan apa? Baik sekali ya. Tuhan itu berkata apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi luar biasa ya, ketika Allah itu memberikan predikat kepada kita ya, sudah dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Wow, komplit gitu ya. Kemudian apa lagi? Engkau sudah setia dalam perkara kecil. Dan aku akan mempercayakan perkara yang besar. Masuklah, wah luar biasa gitu ya. Jadi yang menjadi bagian kita adalah apa? Kita setia dulu dalam perkara yang kecil ya. Kalau anak muda sekarang itu kayaknya susah gitu ya. Maunya tiba-tiba langsung perkara yang gede. Mungkin enggak? Tidak mungkin gitu ya. Kadang-kadang ya pokoknya gini dulu nanti tiba-tiba jadi direktur. Tiba-tiba jadi manajer. Ya how come gitu ya. Kadang-kadang saya ngomong-ngomong dengan suami saya, ya mana mungkin lah. Itu kan apa ya? Enggak masuk akal gitu loh. Firman Tuhan itu harus kita ikutin gitu ya. Kita bekerja dari sesuatu yang kecil ya. Kemudian apa? Allah mempercayakan sesuatu yang besar. Lah, kita akan dinilai oleh Allah. Apakah ketika kita dipercaya 1 talenta itu kita kembangkan? Nah, gitu kan. Apakah ketika kita dipercaya 5 talenta itu kita kembangkan? Ternyata yang 2 orang, iya. Tuhan berkata apa? Ya, Tuhan mungkin berkata nih, yes, aku setuju, aku agree. Aku sependapat, aku mendukung. Nah, jadi bagaimana ya yang menjadi bagian kita adalah kita terus-menerus melakukan bagian itu. Kalau di sini dikatakan baik sekali ya, baik sekali perbuatanmu. Itu adalah kedaulatan Tuhan ya untuk memberi penilaian kepada kita. Baik sekali ya perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Wow. Kalau kita di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan berkata kepada kita seperti itu, gimana sih perasaan kita? Di mana sih rasanya hati kita? Gimana sih senangnya kita gitu ya? Hambaku yang baik dan setia. Dan Tuhan mengatakan apa? Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Wow, sudah hati kita tambah apa? Berbunga-bunga gitu ya. Engkau setia dalam perkara kecil dan aku akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Kira-kira kalau dipercayakan perkara yang lebih besar, senang atau tidak? Senang, bangga atau tidak? Bangga gitu ya, karena yang mempercayakan adalah Allah yang besar. Kalau teman-teman yang sudah bekerja ya, ketika dipercaya oleh bosnya, wow senang sekali gitu ya. Diberi proyek 1, wah setia. Kemudian diberi proyek yang lain lagi, wow
manajernya, bosnya akan mengatakan, engkau setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Ya. Jadi bagaimana kesetiaan kita ya untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kalau kita melihat ya, ketika Dorcas itu menjahit, ketika Dorcas itu melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya, ya pasti juga banyak tantangan gitu ya. Pasti juga banyak hambatan. Tidak mulus-mulus saja seperti jalan tol, tidak gitu ya. Tetapi bagaimana Dorcas ya tetap melakukan bagian itu. Dan saya yakin bahwa Dorcas adalah seorang pendoa ya. Dorcas seorang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana ketika kita juga melakukan atau mengembangkan talenta kita, kita tidak akan pernah lepas dari mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mengembangkan talenta kita, pikiran kita itu sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah gitu ya, pikiran kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Hati kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kita melangkah, kita yakin bahwa aku sedang melakukan firman Tuhan. Ya, ketika kita mengembangkan talenta kita, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang aku lakukan menyenangkan hati Tuhan kita. Ya, jadi kalau kita melihat ya sesuatu yang tragis ya di sini, yang satu talenta dia tidak mau mengembangkan, dia malah ngomel-ngomel gitu ya, dia malah menghujat, dia malah dan sebagainya. Ya saya kira kita tidak perlu melihat yang satu talenta ini, tetapi bagaimana kita melihat orang yang dipercaya 5 talenta dan orang yang dipercaya 2 talenta. Bagaimana terus-menerus ya kita mengembangkan kehidupan kita. Oke, kemudian yang terakhir kita melihat di sini ya. Ketika yang diberi 5 talenta dan 2 talenta sudah dipuji ya. Baik sekali perbuatanmu dan hambaku yang setia, yang baik dan setia ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar ya. Kemudian kita melihat respon dari seorang yang tidak mengembangkan talentanya ya. Dikatakan apa? Oh datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata ya, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam gitu ya. Kemudian alasannya ya, dia katakan karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan ya. Maka jawab tuannya itu, coba kita perhatikan jawab tuannya apa. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Oke, ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Di sini dikatakan, karena itu sudahlah seharusnya ya, uangku itu kau berikan kepada orang lain. Jadi apa artinya di sini? Orang ini dipercaya 1 talenta, kemudian tidak mengembangkan, malah disembunyikan, kemudian dia masih marah-marah kepada tuannya. Dan akibatnya apa? Tuannya berkata apa? Ambillah uang itu. Nah kira-kira ini gimana nih? Kita diberi 1 talenta, kemudian kita tidak mengembangkan dan talenta itu akan diambil. Nah tadi dikatakan supaya tidak hilang gitu ya. Tapi ini ketika kita tidak mengembangkan, Tuhan berkata apa? Sebaiknya. Jadi dikatakan di sini ya, yang ayat yang ke-29 ya, ayat yang ke-29 ya. Karena 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maksudnya gimana nih Tuhan gitu ya? Yang sudah ada akan diberi sehingga berkelimpahan.
Sedang yang hanya ada satu itu akan diambil. Sehingga ia dan apapun yang ada padanya akan diambil. Maksudnya gimana nih? Jadi ketika kita dipercaya ya, ketika kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, Allah itu akan menambahkan ya, sehingga kita sangat-sangat berkelimpahan. Tetapi kalau kita tidak mengembangkan ya, di situ dikatakan apa? Semuanya akan diambil daripadanya. Ya, kembali lagi ya, kita mengacu kepada firman Tuhan ya. Jadi dari Matius 6 ya, ayat 33. Ada yang ingat apa isinya? Matius 6 ayat 33. Oh, ayat yang sangat populer gitu ya. Apa isinya? Ayo, tidak usah membuka Alkitab. Hafal enggak? Matius 6 ayat 33. Oke? Udah disorotin itu ya. Tetapi, dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu gitu ya. Apa yang kita cari? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu ya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan gitu ya, mengembangkan talenta itu adalah salah satu bagian dari kita mencari kerajaan Allah ya itu. Tetapi kalau ada kata tetapi itu berlawanan dengan kata sebelumnya ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, banyak orang hanya mencari apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu ya. Tetapi tidak mencari yang pertama gitu ya. Pertama perintahnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu ya. Kalau kita sudah melakukan yang pertama ini, tidak usah takut kalau Tuhan itu tidak menambahkan semuanya. Bayangkan ya. Jadi janjinya Allah itu apa? Semuanya akan ditambahkan kepada Gaby. Jadi Gaby tidak usah takut gitu ya. Semuanya akan ditambahkan. Amin. Amin. Iya, semuanya. Jadi kalau dikatakan semuanya berarti apa itu? Semuanya. Kata lain dari semuanya. Padahal kita hanya melakukan satu hal loh. Carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya. Semuanya artinya apa? Tanpa kecuali. Seluruhnya, segalanya, apapun. All, everything, every single thing ya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi menjadi bagian kita ya. Ingat ya, kalau kita tidak mengembangkan talenta, apapun yang ada dalam diri kita akan diambil. Ngeri ya kalau kita nggak mengembangkan talenta kita gitu ya. Tetapi kalau kita mengembangkan talenta kita, wow, pujian yang luar biasa. Jadi akan menjadi sesuatu yang terbiasa dalam hidup kita. Kita akan berpikir, ya waktu saya terbatas. Kita akan berpikir, saya harus bertanggung jawab kepada Allah. Yang ketiga, bagian Allah adalah memberikan upah kepada kita. Tetapi bukan upah itu ya yang menjadi motivasi kita. Bukan upah itu yang menjadi dorongan bagi kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, yaitu mengembangkan talenta kita. Tetapi Om Niko katakan ya, menyenangkan tuannya. Bagaimana hidup saya? Tiap-tiap hari hanya satu fokus, yaitu menyenangkan Allah kita. Ketika kita menyenangkan Allah kita, maka itu akan menyenangkan banyak orang. Betul atau tidak? Orang-orang akan merasa terberkati dengan sikap hidup kita. Orang-orang akan melihat apa sih yang ada dalam hidup Gaby ini, sehingga Gaby hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, siapa lagi kalau bukan Allah yang mempercayakan talenta itu kepada kita. Ya, jadi bagaimana hidup kita ya, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu ya, kita berorientasi bagaimana waktu kita terbatas, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang menyaksikan. Ingat, kita harus bertanggung jawab. Kemudian apa? Upah itu menanti kita. Jadi jangan sampai upah itu berlalu dari hidup kita. Upah itu sudah menanti kita. Dan kita dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mau enggak kita disebut oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang baik dan setia? Tentunya kita mau gitu ya. Bagaimana Allah memberikan predikat yang luar biasa kepada kita. Hambaku, wow, hambaku yang baik dan setia. Dan engkau
engkau sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Bayangkan, sedemikian besar penghargaan Allah bagi hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kebenaran. Jadi teman-teman, ketika kita mengembangkan talenta kita, kita adalah orang-orang yang sedang melakukan kebenaran. Ya, saya kira bukan hanya mengembangkan talenta ya, ini satu bagian gitu ya. Tapi apapun yang kita kerjakan, ingat fokus kita adalah menyenangkan Allah kita. Fokus kita adalah memuliakan Allah kita. Fokus kita adalah bagaimana hidup kita ini memberkati banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Oke, jadi ingat, ketika kita tidak mengembangkan talenta kita, itu akan diambil. Ngeri ya, apapun yang ada padanya itu akan diambil. Wow, jadi kita nggak punya apa-apa dong gitu ya. Tetapi ketika kita mengembangkan talenta kita, maka akan ditambahkan dan hidup kita akan menjadi berkelimpahan. Ya, menjadi refleksi ya bagi kita sore hari ini. Bagaimana Dorcas adalah orang yang setia, orang yang mengembangkan talenta, orang yang rajin berdoa, orang yang setia dalam perkara kecil, orang yang memulai hidupnya dengan melakukan apa yang dia punya. Jadi Dorcas memulai melayani Tuhan dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Jadi apa yang kita punya itu yang aku persembahkan. Apa yang saat ini aku bisa lakukan itu yang aku perbuat untuk menyenangkan Tuhanku. Ini yang bisa saya sampaikan ya, menjadi refleksi bagi kita tiap-tiap hari. Untuk kita terus memuliakan Allah kita. Ya, bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Yesus kemuliaan-Mu ya. Lagu yang sudah kita naikkan tadi ya. Ya, kita akan bangkit berdiri bersama-sama ya sebagai ucapan syukur kita. Sebagai doa kita ya. Supaya hidup kita terus-menerus memuliakan Allah kita. Hidup kita menjadi banyak berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kita terus-menerus berfokus untuk menyenangkan Allah kita. Ya, dalam sikap doa dan penyembahan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Doa Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkat
Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasih, orang-orang yang Engkau sayangi ya Tuhan. Tuhan, kami sadar akan hal ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami menunjukkan Tuhan bahwa kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu yang setia ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan terus menjadi dorongan bagi kami. Firman-Mu Tuhan terus memotivasi kami. Bahkan firman-Mu Tuhan akan terus memberkati hidup kami, memberikan terang kepada hidup kami, menyatakan kebenaran itu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang benar, maka Engkau hidup. Dan ketika Engkau hidup, Engkau melakukan kebenaran dan Engkau adalah teladan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan firman-Mu termeterai di dalam hidup kami. Untuk kami terus melihat, untuk kami terus melakukan. Allah yang gagah perkasa, yang menyertai kami. Ketika kami melakukan firman-Mu, kami tidak sendiri Tuhan. Ketika Engkau mempercayakan talenta itu, Engkau terus memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan wibawa-Mu, dengan marifat-Mu, dengan akal budi-Mu. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang disebut baik, yang disebut benar, yang disebut setia, yaitu hamba yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam hidup kami. Firman-Mu terbuka bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus terus menerjemahkan firman itu dan memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, anak-anak muda di tempat ini. Biarlah kami, orang-orang muda ini, menjadi orang-orang yang benar dan setia hari ini sampai seterusnya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih segala kemurahan Tuhan yang begitu ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya tidak ada satu orang pun yang tidak menerima berkat-Mu. Kami percaya berkat-berkat yang melimpah di depan kami Tuhan Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar sore hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu akan terus bekerja di dalam hidup kami. Dan kami terus mengimani firman-Mu itu. Untuk kami terus memandang kepada Tuhan Yesus, Allah kami yang benar. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Secara khusus berdoa untuk gereja kami, secara khusus berdoa untuk youth. Berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberkati teman-teman yang ada di youth ini. Dengan pemikiran-pemikiran yang strategis, dengan kreativitas Tuhan, Engkau akan memberkati mereka. Sehingga Tuhan banyak teman-teman yang boleh datang beribadah, banyak teman-teman yang boleh menikmati mungkin melalui YouTube, mungkin melalui streaming. Engkau akan menolong mereka. Firman-Mu tetap harus diberitakan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan Tuhan secara khusus untuk gereja ini. Tuhan akan menolong gereja ini baik dalam segi apapun Tuhan yang saat ini sedang menjadi pergumulan. Engkau memberkati. Engkau Tuhan berdaulat atas gereja ini. Engkau Tuhan menolong setiap hal yang menjadi pergumulan gereja-Mu ini. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada. Bahkan juga Engkau memberkati program-program gereja yang ada. Bahkan juga program-program di youth ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri persekutuan kami, ibadah kami sore hari ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal itu, akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dari hari ini, sekarang, damai sampai selama-lamanya, dan berkatnya terus mengalir, damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan adakan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.